Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di program Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara bersama Danon. Nah pemirsa, untuk hari ini kita akan membahas mengenai proses produksi berita, mulai dari membuat naskah berita hingga berita bisa muncul di layar kaca. Mata kuliah kali ini akan dipandu dengan dosen yang sama, yaitu Dr. Andes Makrun Sanjaya MSOS. Dan pemirsa, ini dia Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara bersama Danon. Jadi hari ini kita bicara tentang proses pro-production ya. Proses pro-production. Kita tahu bahwa pasca produksi ini aspek-aspeknya masuk dari sisi bagian dari manajemen produksi televisi yang menurut Gerald Millerson and Jim Owens, ini bagian dari fase akhir dari sebuah proses produksi program, ya. Jadi pengertiannya seluruh hasil syuting dijahit secara berurutan, ya, secara kronologis, ya. Berurutan, kesalahan dikoreksi, ditambahkan efek visual, efek suara dan musik. Bahasa simpelnya begitu. Nah, ini, ya. Jadi seluruh hasil syuting dijahit, tanda kutip. Kalau dijahit bener kan pakaian ya, benang dijahit. Maksudnya itu digabungkan, disambung-sambungkan, dimosaikan gitu menjadi sebuah tatanan dalam bentuk urut-urutan audiovisual yang bisa bercerita. Segala kesalahan dikoreksi, ada corrective action, ada tindakan koreksi. Kemudian ditambahkan efek visual. Kalau perlu efek, ya misalnya efek apa, hujan rintik-rintik misalnya, boleh ya, tergantung kebutuhan ya. Atau misalnya perlu juga efek suara, nah, back sound misalnya. Misalnya kalau syuting malam di tengah sawah itu perlu efek suara kodok, misalnya, itu efek ya. Kemudian juga ada musik sebagai back sound ya, latar belakang, suara latar, gitu. Ada musik. Ini jadi adanya kesalahan dikoreksi, ditambahkan efek visual, efek suara dan efek musik kalau diperlukan ya. Cuma kalau efek musik tolong hati-hati, jangan sampai nanti diklaim orang ya, kena royalti. Makanya harus yang free royalty. Cek itu di sistem Google ya, di YouTube ya. Di YouTube itu ada namanya free royalty music. Hati-hati, jangan sampai nanti diklaim orang. Ya. Nanti kita periksa semuanya, kalau itu mengandung royalti nanti diklaim orang, nggak bisa ini tayangan kalian. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini tahap yang krusial setelah merencanakan, kemudian mengeksekusi dalam bentuk produksi. Nah ini kali ini menjahit. Menggoreng lah ini, kalau makanan itu digoreng-goreng, dikukus-kukus, direbus-rebus, dibakar-bakar. Nah sekarang ini bumbu dipotong-potong ya, disatukan dari semua elemen, kemudian dalam sebuah ramuan tayangan ya. Secara mekanis alat edit itu ada macam-macam, bisa dilakukan melalui editing in camera atau edit by camera. Kalau saya zaman dulu, kalau liputan tergesa-gesa itu biasanya waktu terbatas, saya minta kepada kamera person saya untuk melakukan edit by camera. Wah, jadi sampai di kantor udah nggak pusing lagi ya. Sampai di rumah, di alat editing sudah tinggal merapikan sedikit-sedikit. Tinggal final touch ya, disentuh dikit-dikit. Tinggal dikasih, kalau ada efek dikasih efek. Ya, gitu kira-kira. Nah, kemudian alat editingnya ini ya ada linear, ada non-linear. Ini mungkin perkembangan terbaru, ada aplikasi-aplikasi yang sederhana ya, yang murah meriah, ada yang gratis, ada yang berbayar ya, gitu ya. Nah nanti sebelum masuk ke dapur editing itu ada namanya logging ya, kalian catat adegan by adegan, itu dicatat ya, itu menit keberapa tuh, apa scene-nya misalnya, apa bidikannya, adegannya apa, itu nanti dicatat supaya apa, nanti ketika editing nggak jumping. Kalau kekurangan tahu nih, oh sekuen gambar ini belum ada nih, bisa diulang misalnya. Atau dikasih efek apa, grafis. Kalian bisa ngasih efek grafik ya.
tampilan grafik begitu, bikin seperti aplikasi Canva begitu bisa ya, tambahan visual ya, gitu kira-kira. Sampai di sini mengerti teman-teman? Mengerti, Pak. Oke, lanjut saya. Nah, dalam alur produksi program ini, kalau kemarin production ada di tengah, di atasnya, ini sekarang di klasemen paling bawah, tapi ini sangat krusial. Jadi kalau ini sebelum project komplit, di paling bawah ini project komplit ya, project selesai maksudnya udah tuntas. Kalau ini menjelang tuntas. Jadi kalau ini main bola itu injury time ini ya. Tahap-tahap injury time yang sangat menentukan, kadang-kadang bisa kebobolan walaupun sudah menang. Ya, MU tahun 99 itu ketinggalan 2-0 dari Bayern Munchen pada piala apa itu piala Eropa itu, Champion Liga Champion. MU Manchester United sudah ketinggalan 2-0 dari Bayern Munchen. Tiba-tiba keadaan berbalik ya, di menit-menit terakhir injury time itu menyerang balik dan unggul, kemudian ya, menang. Itulah kira-kira gambaran dari sisi post production ini. Hati-hati ya, ini jangan dianggap remeh, harus kalian punya schedule ya, punya schedule, punya timeline, punya jadwal yang ketat ya. Jadi nanti bila perlu sudah ada gambaran, si editornya itu sudah mengikuti proses, jadi dia tahu oh ada scene ini, nanti tinggal berdasarkan logging tadi dicatat adegan-adegannya, nanti tinggal dia sudah membayangkan nanti yang dipotong-potong ini gitu ya. Dan mungkin teman-teman pakai aplikasi yang apa, sebaiknya sih yang berbayar ya, jangan sampai nanti keluar di layar itu KineMaster yang gratis ya, karena ini nanti ditayangkan di TV-mu. Nah, setelah ini kalian akan dikasih uang produksi, bisa buat beli aplikasi editing. Kalau yang pakai editing di aplikasi itu, ada yang mungkin sudah punya aplikasi editing yang sudah standar, itu lebih bagus ya. Oke, ini saya reminder aja, tahap produksi ada 3 ya, kalian sudah familiar kemarin. Kemudian di manakah proses editing ini? Memang kalau news itu ada di sini, pemrosesan ya, ada saling lingkaran merah ini, pemrosesan. Dan ingat prinsip dasar TV ya, padat modal, itu pasti pakai modal, nggak mungkin gratisan. Kalau gratisan ya hasilnya ini, segratis-gratisnya kan kalian perlu punya gadget, kan gadget boleh beli, nggak boleh nyolong ya. Jadi padat modal, ada modal di situ. Kemudian ada teknologi, makanya harus familiaritas, harus teknologi friendly, ya, gitu kira-kira, akrab dengan teknologi, nggak boleh gaptek. Oke, ini ketentuan editing, tolong dicatat, diperhatikan, disimak, nanti juga bisa diunggah di sistem e-learning, tetapi perlu saya bacakan satu-satu ya. Sama seperti ketentuan proses produksi kemarin, yang pertama harus by yourself ya, dikerjakan sendiri, baik edit by kamera maupun post production. Jadi kalian edit sendiri. Anak saya aja umur 12 tahun sudah bisa ngedit sendiri ya. Nggak ada yang ngajarin, saya nggak pernah ngajarin. Dia oprek-oprek sendiri di aplikasi. Anak saya yang terakhir umur 12 tahun, itu sudah bisa bikin gacha. Ya, sudah punya akun di YouTube, Lia Was Taken, itu tayangan gacha. Kalau kalian masih lihat, ada itu. Ya, viewernya ribuan. Ya, ada satu konten yang 350.000 viewernya. Dia ngedit sendiri ya, gabung-gabungin gambar, dia bikin polanya, kemudian disambung-sambungin pakai aplikasi ya. Kemudian anak saya yang nomor 3 yang sekarang di pondok juga begitu, bisa ngedit. Bahkan kalau saya di rumah bikin video pendek, dia yang ngedit ya. Padahal nggak pernah sekolah editing, nggak pernah sekolah broadcasting, masih SD, SMP. Bisa ya, jadi sekarang ini teknologi sudah sangat membantu. Dan kalian sebagai digital native, penghuni asli digital, pribuminya digital, karena kalian lahir sudah ada digital, maka kalian ada penguasanya. Aneh kalau hari ini ada, apalagi mahasiswa broadcasting ya nggak bisa ngedit, itu aneh. Ya, oke. Kemudian visualisasi hasil produksi sendiri, ya. Misalnya
orang pegang aqua, kemudian orang lagi jalan, orang lagi di interview, harus karya sendiri, nggak boleh ngambil dari mana-mana. Nah, udah ngomong setengah jam lebih, saya jadi haus, minum dulu ya. Saya hari ini adalah botol kedua ya, nanti insya Allah sampai malam bisa botol ketiga. Bismillah. Nah, dilarang copy paste visualnya dari tempat lain atau milik orang lain, dilarang. Kalau sampai copy paste, apalagi dari YouTube atau dari konten mana, kalian bisa diklaim sama orang karena itu royaltinya milik mereka. Yang ketiga, seperti minggu lalu, penggunaan background ilustrasi bersumber dari free royalty. Jelas ya ini ya. Catat, perhatikan, simak, dan ini bagian dari penilaian ini. 1, 2, 3 ini nilainya tinggi. Yang keempat, nah ini masih sama. Ketika ada shooting, raw material ya, bahan dasarnya itu ada misalnya kok kelihatan misalnya, mohon maaf, paha orang perempuan lagi lewat, itu tidak islami, maka nggak boleh. Karena kalian ini masih sama Muhammadiyah, sudah ada mata kuliah AIK, nggak boleh ditabrak itu ya. Nah, apalagi nanti ditayangkan di TV-mu, nggak mungkin tayang di TV-mu ada aurat perempuan, ya. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Yang kelima ini kelengkapan teknis estetis. Ada namanya CG, tulisannya CG, itu singkatan dari karakter generators. Kalau zaman saya kecil dulu di TVRI namanya telop. Ya, pengertian sederhananya itu teks, tulisan yang ada di layar. Nah itu paling sederhana, tulisan yang ada di layar. Tolong disimak, CG. Bahasa Inggrisnya, bahasa padanannya character generators, ya. CG. Ya. Kemudian isinya adalah slug tema. Slug tema itu nanti ada contohnya. Slug itu tema besar ya, yang di judul di atas, yang paling gede. Itu slug tema. Kemudian ada judul subtema. Kan tadi slug temanya adalah tema besarnya saya dan aqua. Kemudian judul subtema misalnya kebutuhan hidrasi pedagang kerupuk keliling oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 7 ya tadi ya. Ya, Berkah Ramadan bersama tukang penjual kerupuk bersama aqua. Jadi judulnya adalah misalnya contoh tadi, kebutuhan hidrasi atau kebutuhan air bagi tubuh pedagang kerupuk keliling. Nah, itu judul subtema. Kemudian nanti ada CG narasumber, siapa yang diwawancarai, namanya siapa, sebagai apa, harus lengkap. Misalnya Makrun Sanjaya, garis miringnya dosen Ilkom Visip UMJ. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau nanti Pak Samin, jangan kasih Pak Samin gitu aja. Samin pedagang kerupuk keliling. Nah, itu bisa ditulis itu sebagai nama narasumber. Di sini jelas ya nanti ya, ada di layar tuh tulisan itu telops atau CG. Kemudian aksesoris tambahan. Diutamakan ada superimpose produk aqua di layar. Kalian bisa ambil dari Google, tapi gambarnya yang bagus ya. Kemudian ditempel di layar. Nanti posisinya di mana kita lihat. Kemudian ada yang terakhir credit title. Ya, susunan kru. Thanks to ya, itu misalnya terima kasih kepada siapa. Kemudian entitas produksi. Produksi oleh misalnya. Nanti kita sebut, kita lihat. Nah, ini contohnya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini adalah contoh yang namanya CG. CG tema saya dan aqua. Harus ingat ini, bukan Semenaskap dan Sinas. Ini cuma contoh ya, tulisan yang di UMJ ini cuma contoh. Tapi judulnya nanti tema besarnya saya dan aqua di atas ini. Di lingkaran merah sekarang ini yang saya tunjuk. Kelihatan ya? Ada yang nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi CG tema saya dan aqua itu di bagian atas.
yang saya lingkarin merah. Kemudian CG judul liputan beritanya tentang apa itu ada di nomor 2 ini yang tulisannya gede. Usahakan satu baris ya, jangan sampai berbaris-baris, nanti jelek. Karena ini ada aspek estetika ya, keindahan, kelayakan, kepatutan di layar. Misalnya tadi, ini kan judul liputannya ini Semnaskat dan Semnaslit UMJ berbasis Merdeka Belajar. Nah nanti kalau gini contohnya, berkah Ramadan bersama Aqua untuk pedagang kerupuk, kepanjangan itu. Jadi kebutuhan hidrasi pedagang kerupuk keliling, berarti kebutuhan hidrasi pedagang kerupuk keliling, 5 suku kata cukup ya. Jadi maksimal 6 suku kata kalau pendek-pendek suku katanya, tapi kalau panjang nggak bisa. Jadi usahakan satu baris ya, ini satu baris nih. Oke, jelas sampai di sini? Jelas. Ya, terutama editor nih harus ngerti nih ya, editor harus well informed ya, harus tahu selalu ini, tahu banyak tentang masalah ini. Oke. Berikutnya ini CG narasumber maupun superimpose. Kanan atas ini contoh superimpose. Ini gambarnya ikon dari Modi, penyiaran digital Modi. Ya. Ini penyiaran digital Modi, ini gambarnya di sini. Nah, ini kalau kalian bisa ini nempelin botol Aqua di situ, wah, nilainya banyak nih. Ya. Apalagi yang bisa gerak-gerak. Tapi jangan menghilangkan nama brandnya, mereknya. Ya, nanti jangan merusak merek. Ini produk brand yang diakui oleh undang-undang ya. Jadi harus dibikin sebaik mungkin, apalagi kalian dilombakan oleh Aqua. Jadi jangan merek Aqua disalahgunakan. Terakhir tentang elemen credit title. Tolong diperhatiin. Credit title itu biasanya selalu ada di bagian belakang, tapi ada juga nih di depan credit title itu. Tapi sebaiknya ini di bagian belakang ya. Di kira-kira 30 detik terakhir lah ya. Yang pertama, keterangan di atas diproduksi oleh ya, mahasiswa Prodi Ilkom, Visip, OMJ, dan TVMU. Boleh juga ditambahin kelompok 1, kelompok 2 misalnya, ya. Yang kedua, jadi muncul pertama itu diproduksi oleh ya, gitu. Supaya langsung di depan ketahuan. Diproduksi oleh mahasiswa Prodi Ilkom, Visip, UMJ, dan TVMU. Oh, maaf, tambahin 2022. Nah, 2022 oleh kelompok 1 atau kelompok 2. Ya. Oke. Lalu bagian 2, setelah ini lewat, muncul lagi yang namanya nama-nama kru, tapi nggak usah ditulis nama kru. Produser siapa, director siapa, kameramen, seterusnya ya. Seperti yang dicontoh di kiri tengah ini. Nah, ini contoh adalah contoh dia scriptwriter-nya banyak banget ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berarti, nah padahal ini film pendek. Ada story idea ya, Group 9. Ini kayaknya juga tugas kelompok ini. Group 9 ya, kelompok 9. Story idenya siapa? Ide cerita ini ceritanya ya. Jadi nama kru ada di rolling credit title yang kedua. Yang bagian terakhir sebelum ditutup, sebelum habis, itu harus ada thanks to, terima kasih kepada Danone Aqua. Wajib. Karena ini proyek dibiayai oleh Danone Aqua. Ya, nanti hadiahnya dari Danone Aqua. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan. Ini aspek post production dan ketentuan yang harus diikutin. Nah pemirsa, gimana pembelajarannya? Pastinya seru dan bermanfaat kan? Tenang aja, besok masih akan ada lagi materi yang lebih seru, yaitu praproduksi liputan berita. Buat kamu yang mau jadi jurnalis, jangan lupa nonton di jam yang sama. Akan ada kabar kampus spesial kuliah teknik produksi acara bersama Danone.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.